6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan. Wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Ibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan sidang terbuka kasus Subang ini. Selain Yosep, ada 4 tersangka lain pada kasus ini. Yosep yang didakwa menjadi pelaku utama merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Selain itu ada M. Ramdhanu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti. 3 lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin merupakan istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Meski menjadi tersangka, Mimin, Abi, dan Arikhi tidak ditahan. Hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang. Muhammad Ramdhanu atau Danu hadir bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan tersebut Danu secara gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP, terkait proses eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selain itu Danu juga di persidangan mengungkap adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang, dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini, ujar Danu, dalam persidangan di PN Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024.
Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegasnya dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Ungkapnya, Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Saya saat dibawa berkeliling, sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena, ucapnya sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap. Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum. Kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut. Ucapnya lagi sementara itu, pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi di TKP. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai BAP. Ucap Taufan sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap, seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi. Saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya. Karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1-3. Katanya, namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ucapnya kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ke Polda dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri kasus ini mungkin takkan terungkap. Jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang. Hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Tuturnya seperti diketahui, kasus ini terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini juga sudah disidangkan dan saat ini sudah memasuki persidangan ke-6 menghadirkan Danu sebagai saksi. Sementara di persidangan kelima kasus tersebut menghadirkan saksi 6 orang polisi yang menangani TKP pertama. Hingga berita ini ditulis, Danu masih bersaksi di persidangan. Saat ini Danu sedang menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan, wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Ibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi,
Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan sidang terbuka kasus Subang ini. Selain Yosep, ada 4 tersangka lain pada kasus ini. Yosep yang didakwa menjadi pelaku utama merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Selain itu ada Emram Danu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti. 3 lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin merupakan istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Meski menjadi tersangka, Mimin, Abi, dan Arikhi tidak ditahan. Hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang. Muhammad Ramdanu atau Danu hadir bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan tersebut Danu secara gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP, terkait proses eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selain itu Danu juga di persidangan mengungkap adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang, dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini, ujar Danu, dalam persidangan di PN Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegasnya dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Ungkapnya, Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Saya saat dibawa berkeliling, sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena, ucapnya sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap. Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum, kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut, ucapnya lagi. Sementara itu,
pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi di TKP. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai BAP, ucap Taufan sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap. Seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi, saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya. Karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1-3. Katanya, namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ucapnya kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ke Polda dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri kasus ini mungkin takkan terungkap. Jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang. Hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Tuturnya seperti diketahui. Kasus ini terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini juga sudah disidangkan dan saat ini sudah memasuki persidangan ke-6 menghadirkan Danu sebagai saksi. Sementara di persidangan kelima kasus tersebut menghadirkan saksi 6 orang polisi yang menangani TKP pertama. Hingga berita ini ditulis, Danu masih bersaksi di persidangan. Saat ini Danu sedang menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan, wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Aibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput,
Wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan sidang terbuka kasus Subang ini. Selain Yosep, ada 4 tersangka lain pada kasus ini. Yosep yang didakwa menjadi pelaku utama merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Selain itu ada Emram Danu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti. 3 lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin merupakan istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Meski menjadi tersangka, Mimin, Abi, dan Arikhi tidak ditahan. Hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang. Muhammad Ramdhanu atau Danu hadir bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan tersebut Danu secara gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP, terkait proses eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selain itu Danu juga di persidangan mengungkap adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang, dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini, ujar Danu, dalam persidangan di PN Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegasnya dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Ungkapnya, Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Saya saat dibawa berkeliling, sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena, ucapnya sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap. Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum. Kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut. Ucapnya lagi sementara itu, pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi di TKP. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai BAP. Ucap Taufan sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap, seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi. Saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya. Karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1-3. Katanya, namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ucapnya kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ke Polda, dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri kasus ini mungkin takkan terungkap. Jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang.
hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Tuturnya seperti diketahui, kasus ini terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini juga sudah disidangkan dan saat ini sudah memasuki persidangan ke-6 menghadirkan Danu sebagai saksi. Sementara di persidangan kelima kasus tersebut menghadirkan saksi 6 orang polisi yang menangani TKP pertama. Hingga berita ini ditulis, Danu masih bersaksi di persidangan. Saat ini Danu sedang menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan. Wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Ibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan sidang terbuka kasus Subang ini. Selain Yosep, ada 4 tersangka lain pada kasus ini. Yosep yang didakwa menjadi pelaku utama merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Selain itu ada Emram Danu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti. 3 lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin merupakan istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Meski menjadi tersangka, Mimin, Abi, dan Arikhi tidak ditahan. Hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang. Muhammad Ramdanu atau Danu hadir bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang, Kamis,
tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, Danu secara gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP, terkait proses eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selain itu, Danu juga di persidangan mengungkap adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang, dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini, ujar Danu, dalam persidangan di PN Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegasnya dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Ungkapnya, Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Saya saat dibawa berkeliling, sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena, ucapnya sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap. Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum. Kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut. Ucapnya lagi sementara itu, pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi di TKP. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai BAP. Ucap Taufan sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap, seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi. Saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya. Karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1-3. Katanya, namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ucapnya kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ke Polda dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri kasus ini mungkin takkan terungkap. Jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang. Hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Tuturnya seperti diketahui. Kasus ini terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini juga sudah disidangkan dan saat ini sudah memasuki persidangan ke-6 menghadirkan Danu sebagai saksi. Sementara di persidangan kelima kasus tersebut menghadirkan saksi 6 orang polisi yang menangani TKP pertama. Hingga berita ini ditulis, Danu masih bersaksi di persidangan. Saat ini Danu sedang menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan, wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono,
dan Aibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan sidang terbuka kasus Subang ini. Selain Yosep, ada 4 tersangka lain pada kasus ini. Yosep yang didakwa menjadi pelaku utama merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Selain itu ada Emram Danu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti. 3 lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin merupakan istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Meski menjadi tersangka, Mimin, Abi, dan Arikhi tidak ditahan. Hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang. Muhammad Ramdanu atau Danu hadir bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan tersebut Danu secara gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP, terkait proses eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selain itu Danu juga di persidangan mengungkap adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang, dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini, ujar Danu, dalam persidangan di PN Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegasnya dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong.
Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Ungkapnya, Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Saya saat dibawa berkeliling, sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena. Ucapnya sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap. Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum. Kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut. Ucapnya lagi sementara itu, pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi di TKP. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai BAP. Ucap Taufan sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap, seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi. Saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya. Karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1-3. Katanya, namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ucapnya kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ke Polda dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri kasus ini mungkin takkan terungkap. Jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang. Hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Tuturnya seperti diketahui. Kasus ini terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini juga sudah disidangkan dan saat ini sudah memasuki persidangan ke-6 menghadirkan Danu sebagai saksi. Sementara di persidangan ke-5 kasus tersebut menghadirkan saksi 6 orang polisi yang menangani TKP pertama. Hingga berita ini ditulis, Danu masih bersaksi di persidangan. Saat ini Danu sedang menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan, wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Aibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas,
kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan sidang terbuka kasus Subang ini. Selain Yosep, ada 4 tersangka lain pada kasus ini. Yosep yang didakwa menjadi pelaku utama merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Selain itu ada Emram Danu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti. 3 lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin merupakan istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Meski menjadi tersangka, Mimin, Abi, dan Arikhi tidak ditahan. Hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang. Muhammad Ramdanu atau Danu hadir bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan tersebut Danu secara gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP, terkait proses eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selain itu Danu juga di persidangan mengungkap adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang, dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini, ujar Danu, dalam persidangan di PN Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegasnya dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Ungkapnya, Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Saya saat dibawa berkeliling, sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena, ucapnya sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap. Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum. Kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut. Ucapnya lagi sementara itu, pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi di TKP. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai BAP. Ucap Taufan sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap, seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi. Saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya.
karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1-3. Katanya, namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ucapnya kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ke Polda dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri kasus ini mungkin takkan terungkap. Jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang. Hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Tuturnya seperti diketahui. Kasus ini terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini juga sudah disidangkan dan saat ini sudah memasuki persidangan ke-6 menghadirkan Danu sebagai saksi. Sementara di persidangan kelima kasus tersebut menghadirkan saksi 6 orang polisi yang menangani TKP pertama. Hingga berita ini ditulis, Danu masih bersaksi di persidangan. Saat ini Danu sedang menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan, wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Aibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP Pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP Pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan sidang terbuka kasus Subang ini. Selain Yosep, ada 4 tersangka lain pada kasus ini.
Yosep yang didakwa menjadi pelaku utama merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Selain itu ada Emram Danu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti. 3 lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin merupakan istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Meski menjadi tersangka, Mimin, Abi, dan Arikhi tidak ditahan. Hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang. Muhammad Ramdanu atau Danu hadir bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan tersebut Danu secara gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP terkait proses eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selain itu Danu juga di persidangan mengungkap adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang, dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini, ujar Danu, dalam persidangan di PN Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegasnya dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Ungkapnya, Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Saya saat dibawa berkeliling, sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena, ucapnya sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap. Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum. Kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut. Ucapnya lagi sementara itu, pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi di TKP. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai BAP. Ucap Taufan sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap, seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi. Saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya. Karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1-3. Katanya, namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ucapnya kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ke Polda dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri kasus ini mungkin takkan terungkap. Jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang. Hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Tuturnya seperti diketahui, kasus ini terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini juga sudah disidangkan dan saat ini sudah memasuki persidangan ke-6 menghadirkan Danu sebagai saksi.
Sementara di persidangan kelima kasus tersebut menghadirkan saksi 6 orang polisi yang menangani TKP pertama. Hingga berita ini ditulis, Danu masih bersaksi di persidangan. Saat ini Danu sedang menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan. Wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Aibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP Pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP Pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan sidang terbuka kasus Subang ini. Selain Yosep, ada 4 tersangka lain pada kasus ini. Yosep yang didakwa menjadi pelaku utama merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Selain itu ada M. Ramdhanu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti. 3 lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin merupakan istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Meski menjadi tersangka, Mimin, Abi, dan Arikhi tidak ditahan. Hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang. Muhammad Ramdhanu atau Danu hadir bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan tersebut Danu secara gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP, terkait proses eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selain itu Danu juga di persidangan mengungkap adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang,
dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini, ujar Danu. Dalam persidangan di PN Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegasnya dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Ungkapnya, Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Saya saat dibawa berkeliling, sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena, ucapnya sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap. Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum. Kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut. Ucapnya lagi sementara itu. Pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi di TKP. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai BAP. Ucap Taufan sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap, seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi. Saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya. Karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1-3. Katanya, namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ucapnya kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ke Polda dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri kasus ini mungkin takkan terungkap. Jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang. Hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Tuturnya seperti diketahui, kasus ini terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini juga sudah disidangkan dan saat ini sudah memasuki persidangan ke-6 menghadirkan Danu sebagai saksi. Sementara di persidangan kelima kasus tersebut menghadirkan saksi 6 orang polisi yang menangani TKP pertama. Hingga berita ini ditulis, Danu masih bersaksi di persidangan. Saat ini Danu sedang menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan, wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Ibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut.
meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan sidang terbuka kasus Subang ini. Selain Yosep, ada 4 tersangka lain pada kasus ini. Yosep yang didakwa menjadi pelaku utama merupakan suami Tuti atau ayah Amalia. Selain itu ada Emram Danu alias Danu yang merupakan keponakan Tuti. 3 lainnya adalah Mimin Mintarsih, Abi, dan Arikhi. Mimin merupakan istri kedua Yosep. Sedangkan Abi dan Arikhi adalah anak Mimin dari suami sebelumnya. Meski menjadi tersangka, Mimin, Abi, dan Arikhi tidak ditahan. Hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Danu mengaku disiksa, dilempar pisau oknum polisi agar bungkam di kasus Subang. Muhammad Ramdanu atau Danu hadir bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Pengadilan Negeri Subang. Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Dalam persidangan tersebut Danu secara gamblang menjelaskan apa yang dilihatnya secara langsung di TKP, terkait proses eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Selain itu Danu juga di persidangan mengungkap adanya intimidasi agar kasus ini tidak diungkap oleh dirinya, sehingga 2 tahun kasus ini tak terungkap. Saya sempat dibawa berkeliling beberapa kali oleh penyidik Polres Subang, dengan maksud mengintimidasi agar saya tidak mengakui dan bicara jujur tentang kasus ini, ujar Danu, dalam persidangan di PN Subang, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Danu juga mengaku dipaksa untuk mencabut BAP ketiga dan membuat pernyataan apa yang disampaikan dalam BAP ketiga itu semua bohong. Saya diintimidasi untuk mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut keterangan bohong. Tegasnya dengan tekanan intimidasi tersebut, Danu terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan di BAP tersebut adalah bohong. Akhirnya saya terpaksa mencabut BAP 3 dan membuat pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh saya itu bohong. Padahal apa yang disampaikan di BAP 3 itu fakta yang sebenarnya seperti yang saya ungkap saat kasus ini diambil alih oleh Polda Jabar dan hari ini di persidangan. Ungkapnya, Danu juga menyebut beberapa orang penyidik Polres Subang yang ikut mengintimidasi dirinya agar tidak mengungkap kasus tersebut saat dibawa berkeliling. Saya saat dibawa berkeliling, sempat diinjak, dibentak dan dilempar pisau oleh anggota, beruntung tidak kena, ucapnya sehingga kasus ini berlarut-larut tak terungkap.
Namun akhirnya setelah 2 tahun Danu akhirnya memberanikan diri untuk kembali mengungkap kasus tersebut. Saya menghubungi kuasa hukum saya dan menceritakan semuanya ke kuasa hukum. Kemudian mendatangi Polda Jabar untuk mengungkap kasus tersebut. Ucapnya lagi sementara itu, pengacara Danu, Ahmad Taufan mengaku apa yang disampaikan Danu di persidangan tersebut telah sesuai dengan BAP dan rekonstruksi di TKP. Semua yang disampaikan Danu di persidangan telah sesuai BAP. Ucap Taufan sementara terkait adanya intimidasi dari penyidik Polres Subang agar kasus ini tak terungkap, seperti yang disampaikan oleh Danu di persidangan tadi. Saat itu saya belum menjadi kuasa hukum Danu. Apa yang dikatakan Danu terkait intimidasi itu mungkin yang dialami olehnya. Karena saat itu Danu belum didampingi pengacara dan saya belum jadi kuasa hukum Danu saat BAP ke-1-3. Katanya, namun apapun itu, terkait intimidasi, saat ini kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut sudah terbongkar oleh Danu dan Danu sendiri sebagai pelaku yang ikut terlibat. Kita kawal saja persidangan kasus ini yang saat ini sudah memasuki sidang ke-6. Biar pengadilan yang membuktikan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ucapnya kasus ini juga terungkap berkat Danu menyerahkan diri ke Polda dan mengungkap yang sebenarnya hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tanpa Danu menyerahkan diri kasus ini mungkin takkan terungkap. Jadi sekalipun Danu ikut terlibat, namun dirinya berani mengungkap semuanya peristiwa tersebut secara jelas dan terang benderang. Hingga Danu jadi justice kolaborator yang dilindungi LPSK. Tuturnya seperti diketahui. Kasus ini terbongkar setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar bahwa dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hingga akhirnya Danu mengungkap semua pihak yang ikut terlibat dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Yosep sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini juga sudah disidangkan dan saat ini sudah memasuki persidangan ke-6 menghadirkan Danu sebagai saksi. Sementara di persidangan kelima kasus tersebut menghadirkan saksi 6 orang polisi yang menangani TKP pertama. Hingga berita ini ditulis, Danu masih bersaksi di persidangan. Saat ini Danu sedang menjawab pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum. 6 polisi dihadirkan jadi saksi pada persidangan, wartawan dilarang meliput. 6 polisi menjadi saksi dalam persidangan kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Polisi-polisi yang didatangkan itu merupakan yang pertama kali tiba ke tempat kejadian perkara, TKP. 6 polisi yang dihadirkan menjadi saksi, yakni Ibtu Karsa, Bribka S. Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Ibda Irlansyah, Ibda Taryono, dan Aibda Roni Rahman. Kasus Subang merupakan kasus pembunuhan dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Jasad keduanya ditemukan tertumpuk di bagasi Alphard di rumah mereka yang terletak di desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Pada persidangan kelima, Majelis Hakim melarang wartawan mengambil gambar dan menayangkan siaran langsung jalannya persidangan tersebut, meski sidang tersebut bersifat terbuka. Hal tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto berdasarkan permintaan kuasa hukum Yosep Hidayah. Namun, ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayah, mengaku pihaknya tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Kami tidak pernah meminta teman-teman media tidak masuk. Kami hanya meminta kepada majelis fotokopi berkas acara. Jadi kami tidak meminta pelarangan itu, ungkapnya. Rohman juga tidak mengetahui apa maksud dari ketua majelis yang tiba-tiba menyampaikan pelarangan liputan pada jalannya persidangan. Saya tidak tahu maksudnya apa karena kami tidak pernah mengajukan permohonan apapun selain permintaan berkas, kata Rohman kepada awak media. Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP Pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP Pasal 159.
Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Jalannya persidangan juga dijaga pihak kepolisian di depan pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri Subang, agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Padahal dalam sidang sebelumnya, semua orang bisa masuk dan menyaksikan